Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang di tahun 2021 ini teman-teman, semoga kalian semuanya, apapun itu yang menjadi target dalam hidup Anda, dikabulkan oleh Allah. Sukses selalu dalam cita-citanya. Dan bersama Pengkotan Pring, saat ini kami mencoba update di wilayah Tempuran. Kami di sini belajar untuk mencintai sejarah, untuk menghormati sejarah beserta peninggalan dari leluhur-leluhur kita, teman-teman. Dengan adanya generasi-generasi muda yang saat ini mengikuti penelusuran di Pengkotan Pring, setidaknya mereka punya cerita nanti di esok hari menceritakan tentang kemegahan dari kerajaan Majapahit. Kita akan menelusuri tempat ini. Ini adalah sebuah pemakaman lagi-lagi pemakaman umum, teman-teman, yaitu kami mencoba untuk menelusuri tentang keberadaan dari pemakaman umum ini, di mana lagi-lagi ketika ada salah satu makam yang masih baru ya, seperti di depan saya ini, maka disinilah akan terlihat peninggalan artefak-artefak kuno dari kerajaan Majapahit tentunya, karena ini berada di wilayah Mojokerto. Nah, seperti ini teman-teman. Ini adalah pecahan-pecahan wadah yang terbuat dari terakota. Dan ada juga seperti biasa kami temukan pecahan-pecahan keramik. Oke, kita mencoba untuk menelusuri lebih dalam, teman-teman. Barangkali ada yang lebih spesial, ada yang lebih bagus, karena tempat ini teman-teman berdekatan sekali dengan anak sungai Kalibrantas. Ya, itu yang ada papan peringatan warna kuning itu, di situ adalah sungai anak Kalibrantas. Artinya apa? Kalau memang benar keberadaan dari pelabuhan Bubat di Desa Tempuran itu dimungkinkan sekali, karena berdekatan dengan salah satu sungai yang paling terbesar di kota Mojokerto atau Kabupaten Mojokerto ini. Oke, kita mencoba untuk menelusuri lebih dalam lagi. Dan ini teman-teman, ada salah satu pecahan dari keramik. Wow, ini bagus ini. Dinasti Ming, teman-teman. Ini dinasti yang paling muda. Jadi eranya diperkirakan di abad 14 sampai ke abad 17. 600 tahun yang lalu, teman-teman. Bagus ini motifnya. Oke, kita telusuri lagi. Nah, itu teman-teman, lagi-lagi ini adalah makam baru. Wow, ini lebih bagus ini. Ada motif yang dengan tinta warna coklat begitu. Dan ini adalah makam baru ya. Artinya memang betul bahwa keberadaan dari artefak-artefak kuno ini memang terpendam di kisaran 2-3 meter. Karena umumnya ketika ada penggalian kubur itu mereka menggali dengan kedalaman 2-3 meter. Ada pecahan-pecahan gerabah dari bahan terakota. Wow, teman-teman, Pengkotan Pring, ketika kami melakukan penelusuran di sebuah pemakaman umum, banyak kami temukan fragmen-fragmen kuno, yaitu ada 2 jenis bahan. Yang pertama, ini bahan dari porselin atau keramik, dan yang kedua bahan dari terakota atau tanah yang dibakar, teman-teman. Jadi bahan-bahan dari terakota ini kebanyakan dari pecahan wadah ya.
ada yang dari mungkin sebuah kendi begitu, karena ini ada pecahan dari pancuran sebuah kendi, dan bahan dari wadah. Mungkin ini adalah peralatan dapur, peralatan rumah tangga yang terbuat dari terakota. Kalau ada juga kami temukan bagian dari sumur. Ini adalah bagian dari sumur Jobong, dan seperti liputan kami yang kemarin ya, di situ juga kami menemukan pecahan dari sumur Jobong, bagian dari sumur Jobong. Ini adalah yang dibuat pinggiran dari sebuah sumur. Ada satu bahan dari batu. Kalau melihat dari bentuknya yang kecil ya, ini bisa jadi ada dua kemungkinan sih. Pertama, bisa jadi ini adalah sebuah lingga, karena di era itu ada penerapan kasta, teman-teman. Ketika kastanya semakin rendah, maka lingganya pun di situ seperti rakyat biasa begitu. Mereka menggunakan atau membuat suatu bentuk perwujudan persembahan begitu, yaitu linggayoni. Kalau rakyat biasa, linggayoninya kecil, teman-teman. Jadi mungkin ini adalah lingganya yang sangat kecil, atau bisa jadi ini adalah bahan untuk numbuk ramuan ataupun rempah-rempah di zaman itu. Terus bahan porselin, keramik, di sini kami banyak menemukan juga sama ya, kebanyakan dari peralatan wadah, artefak wadah, seperti untuk dinastinya beragam, teman-teman. Ada dinasti Yuan, dinasti Song, dinasti Ming, dan ada beberapa dari peradaban negara Vietnam atau Taiwan. Untuk membedakan kedinastian di waktu itu, melihat dari warna dan motif, teman-teman. Kalau warna yang eranya dari dinasti Song, mereka membuat bahan keramik ini agak kasar begitu, seperti ini ya. Ini glasirnya agak kasar, dan kemungkinan besar ini dinastinya dari dinasti Song, era abad ke-12 sampai 13 awal. Dan dinasti Yuan, jadi eranya ini dinasti Yuan, mereka membuat sudah semakin mengkilau begitu, semakin halus. Ini tampak kilatan-kilatan kilauan dari keramiknya, teman-teman. Artinya mereka membuat sudah lebih bagus abad ke-13 sampai abad ke-14. Seperti ini, warnanya lebih keabu-abuan begitu. Dan ada yang dinasti lebih muda, yaitu dinasti Ming, era abad 14, bahkan mereka sampai ke abad 17. Perbedaannya, kalau dinasti Ming lebih mempunyai motif kebiruan dan sudah semakin bagus. Mereka sudah menggunakan tinta seperti ini. Ada motif bunga-bunga. Di sini juga ada motif bunga dengan pemandangan alam gitu. Ini dinasti Ming, abad ke-14 sampai ke abad 17. Terus ada lagi dari
Vietnam atau Taiwan. Nah, ini lebih kasar teman-teman, ini di bagian dalam kasar banget ya, mohon maaf, ini kasar banget. Dan mereka menggunakan tinta sekadarnya begitu, agak kecoklatan, dan eranya di abad 15 sampai abad 17. Oke, banyak sekali temuan-temuan porselin dari peralatan wadah. Kenapa kok yang kebanyakan masih terlihat bentuk, yaitu di bagian bawah? Karena di bagian bawah mereka buat lebih tebal sehingga tidak merusak bentuk di bagian bawahnya. Jadi nampak ini lingkaran di sini. Kalau di bagian yang lain mereka membuat lebih tipis ya, sehingga rawan pecah seperti ini, rawan pecah. Oke, rangkuman dari penemuan ini adalah tidak mungkin ada suatu peninggalan tanpa ada peradaban. Untuk melihat peradaban itu, apakah peradaban yang megah atau peradaban dari pemukiman biasa, kita mengambil dari peninggalannya teman-teman. Di sini kami temukan banyak temuan-temuan keramik, sehingga kami memberi kesimpulan bahwa wilayah ini dihuni oleh orang-orang yang bermateri begitu, bisa jadi adalah orang-orang bangsawan di zamannya. Apakah betul bahwa kajian dari para raton dan kajian dari Nagarakertagama di Pupuh 85 bahwa setiap tahun Baginda mengadakan perayaan Paseban Agung di utara kota Raja Majapahit? Melihat dari kajian para raton bahwa ada sebuah lapangan bubat di 10 km utara dari kota Raja Majapahit. Ukuran ataupun jarak tersebut berada di wilayah Tempuran, di mana wilayah Tempuran ini jarak dari Trowulan ke Tempuran ini sekitar kurang lebih 10 km. Apakah benar bahwa di sini ada sebuah pemukiman bangsawan dan lapangan bubat waktu itu teman-teman? Wallahu a'lam bishawab. Semoga tayangan ini menjadi bermanfaat bagi kita semuanya. Artefak-artefak kuno ini pecahannya sampai berkeping-keping kecil-kecil seperti ini. Ada kejadian apa di waktu itu? Apakah ada suatu pengerusakan, atau ada bencana yang sangat besar, atau memang sengaja dihancurkan atau sengaja dirusak di zamannya? Teman-teman, dari sini kita belajar bahwa tidak mungkin kita belajar kepada masa depan, pasti kita belajar kepada masa lalu. Teman-teman Pungutan Pring, sudah sepantasnya kita belajar kepada masa lalu, karena tidak mungkin seseorang akan belajar kepada masa depan. Karena hari ini adalah hari kita, besok adalah masa depan, dan kemarin adalah masa lalu. Kita akan belajar kepada masa lalu, sebagaimana jangan sampai seperti kerajaan Majapahit, yang dimana di waktu itu menguasai dari sepertiga Asia dengan ekspedisi Pamalayunya. Indonesia adalah bangsa yang besar. Marilah kita bersatu menyongsong masa depan yang lebih baik. Jangan sampai kita terpecah dengan suatu perbedaan, karena perbedaan itu sendiri adalah menjadi penguat bagi kita semuanya. Terima kasih sudah menonton tayangan dari video Pungutan Pring. Salam budaya Nusantara, tinggalkan perselisihan, sambung persaudaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.